Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eri Satria Yudatama di materi Sosiologi Terasos. Sobat Teras yang ada di rumah, lama sekali saya tidak membuat video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, Sobat Teras, saya masih membahas materi Sosiologi SMA kelas 10 KD 3.4 mengenai penelitian sosial. Lalu, subbab materi apa yang akan saya paparkan dan saya jelaskan dalam video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai jenis-jenis data. Jadi jenis-jenis data di dalam sebuah penelitian. Nah, Sobat Teras, perlu Sobat Teras ketahui bahwa jenis-jenis data ini masuk ke subbab peta konsep yang terakhir yang saya buat ini, yaitu di subbab pengumpulan data. Jadi di dalam subbab pengumpulan data ini nanti saya akan menampilkan dua video pembelajaran. Yang pertama adalah jenis-jenis data, yang kedua adalah teknik mengambil sebuah data di dalam penelitian sosial yang ada di masyarakat. Langsung saja, tujuan dari video pembelajaran ini nanti ketika Sobat Teras menonton sampai akhir, maka Sobat Teras diharapkan mampu memahami data. Apa sih pengertian data itu? Kemudian Sobat Teras juga mampu mengidentifikasi berbagai jenis data yang ada. Kira-kira data dibagi berbagai jenis ya, misalnya ada data kuantitatif, data primer, data sekunder, data intern, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, silakan Sobat Teras menyimak dengan baik, dan saya di sini mengambil dari salah satu sumber buku paket Sosiologi kelas 10 karya Pun Mariyati. Langsung saja, tidak berlama-lama. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud data di dalam sebuah penelitian? Di sini saya menampilkan dua gambar. Di sebelah kiri ini adalah hasil wawancara. Ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Pertanyaannya nih, bolehkah Ibu menceritakan sedikit pengalaman mengajar Ibu hingga saat ini? Kemudian si informan atau yang diwawancarai, dia menjawab panjang lebar. Ini ditulis nih sama seorang penelitinya. Di sebelahnya juga ada salah satu data yang saya tampilkan, presentase jumlah anak putus sekolah di dalam bentuk diagram lingkaran. Oh, ternyata bisa kita lihat yang biru ini SD, yang SMP ini adalah merah, yang hijau ini adalah jenjang SD sampai SMP. Harusnya ini yang hijau SMA, mohon maaf ya. Jadi bisa kita lihat data presentase jumlah anak yang putus sekolah itu adalah yang warna merah. Nah, ini termasuk data di dalam sebuah penelitian. Jadi kira-kira Sobat Teras, apa sih itu data? Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang ini maksudnya, objek, kondisi, dan situasi tertentu. Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan sebuah penelitian. Nah, penelitian memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik penelitiannya. Jadi itu adalah sebuah data. Maka dari itu, data di dalam sebuah penelitian itu sangat penting. Tanpa adanya data, kita tidak bisa memperoleh fakta yang ada di lapangan. Tanpa adanya data, kita tidak bisa menuliskan laporan hasil penelitiannya. Maka dari itu, data di dalam sebuah penelitian itu, saya katakan sekali lagi, adalah hal yang sangat penting. Makanya dulu di video yang sebelumnya, ketika kita mau menentukan topik sebuah penelitian, salah satu tips atau hal yang harus kita perhatikan adalah ada atau tidaknya nih data di lapangan. Jangan sampai kita melakukan penelitian nggak ada datanya. Kita mau melakukan penelitian anak jalanan di sebuah kota X, ternyata di kota X sudah menjadi kota layak anak, tidak ada anak jalanan, maka dari itu nggak relevan. Nah, ini data. Jadi Sobat Teras bisa pahami ya apa yang dimaksud dengan sebuah data. Kemudian syarat data. Syarat data yang pertama adalah data harus objektif dan sesuai kenyataan. Jadi Sobat Teras semua, bahwa ketika kita melakukan penelitian, datanya itu yang syarat pertama itu harus objektif dan sesuai kenyataan. Ketika angka pengangguran misalnya di DKI Jakarta berjumlah 1 juta orang, ya udah harus realistis, data itu menunjukkan 1 juta orang dan datanya valid, ada lembaga survei yang tentunya resmi menyampaikan data itu. Kemudian yang kedua, data harus dapat mewakili, representatif. Data itu harus dapat mewakili atau representatif. Jangan sampai data yang kita gali di dalam sebuah penelitian kita itu tidak mewakili. Kita mau melakukan penelitian mengenai pelajar di salah satu sekolah SMA X misalnya, ya udah yang kita cari datanya
anak kelas 10 SMA X, kelas 11 SMA X, dan kelas 12 SMA X. Jangan sampai kita mencari datanya dari SMA Y. Ketika kita mencari data dari SMA Y, maka tidak representatif, tidak mewakili data dari SMA X yang sedang kita teliti. Kemudian data harus mendekati kebenaran. Nah, Sobat Teras yang ada di rumah, ketika kita melakukan riset penelitian, carilah data sebaik mungkin di mana bisa menjawab penelitian atau masalah kita. Jadi paling mendekati dari kebenaran masalah yang sedang kita telusuri. Misalnya saya sedang mencari data dari kekerasan KDRT di dalam rumah tangga. Ya udah, kira-kira kita harus meneliti keluarga yang akan kita teliti, kemudian cari datanya, fakta yang ada di lapangan dari keluarga yang melaksanakan KDRT itu. Jadi mendekati kebenaran. Kemudian data harus up to date. Nah, ini sangat penting. Ketika kita mau melakukan riset mengenai kemiskinan, padahal ini tahunnya udah 2021, data yang kita munculkan, angka kemiskinan tahun 2010, 2011 itu nggak relevan, nggak up to date juga. Maka dari itu ketika kita mau melakukan penelitian kemiskinan di tahun 2021, yang kita tampilkan ya data-data dari tahun 2021 atau data 3 tahun sebelumnya. Itu masih up to date. Jangan sampai data tahun 2000 kita tampilkan, itu nggak up to date. Kemudian data harus berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi ini hal yang terpenting nomor 5 ketika kita harus mencari syarat data dalam sebuah penelitian. Data itu harus berhubungan dengan masalah yang sedang kita teliti. Ketika meneliti anak jalanan, ya carilah data anak jalanan. Ketika meneliti keluarga, carilah data keluarga. Ketika meneliti dunia pendidikan, ya carilah data tentang sekolah-sekolah, bagaimana progres pendidikan yang ada di wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Nah, ini adalah syarat data. Bisa Sobat Teras pahami ya syarat data. Kemudian kita lanjut, jenis-jenis data. Jenis-jenis data ada 3 yang akan saya paparkan. Yang pertama menurut cara memperolehnya, yang kedua menurut sifatnya, yang ketiga menurut sumbernya. Kemudian yang pertama, menurut cara memperolehnya, Sobat Teras yang ada di rumah, ada data primer, kemudian ada data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan atau laboratorium. Data yang diperoleh secara langsung. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, atau angkat dan sebagainya. Jadi data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Misalnya saya langsung mewawancarai informan yang sedang saya teliti. Nah, hasil wawancaranya itu merupakan data primer karena data yang saya peroleh secara langsung. Atau misalnya orang yang melakukan observasi dari laboratorium, dia melakukan riset. Nah, riset dari observasi di laboratorium itu adalah data primer. Mudah dipahami ya. Kemudian yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh suatu organisasi atau perseorangan dari pihak lain. Artinya data ini tidak langsung diperoleh oleh si peneliti itu. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai media seperti koran, majalah, situs resmi, dan perpustakaan. Kalau data primer tadi diperoleh langsung oleh seorang peneliti dengan dia berwawancara, observasi terhadap informannya. Kalau data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu organisasi. Jadi si peneliti ini mengambil datanya misalnya dari Badan Pusat Statistik yang dia melakukan rilis jumlah kemiskinan, angka pengangguran. Nah, ketika si peneliti ini mengambil dari BPS itu namanya data sekunder. Atau seorang peneliti ini mengambil datanya di perpustakaan, mengambil di majalah atau di koran-koran. Nah, maka data yang diperoleh dari koran, perpustakaan, majalah, atau situs resmi BPS dan sebagainya, itu namanya data sekunder. Jadi menurut cara memperolehnya, ada data primer, ada data sekunder. Kemudian menurut sifatnya, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Misalnya data jumlah angka pengangguran yang ada di DKI Jakarta. Atau data anak putus sekolah yang ada di Indonesia. Nah, biasanya ada persentase jumlahnya nih. Oh, ternyata angka pengangguran 3 tahun terakhir di DKI Jakarta tahun 2019, 2020, 2021 mengalami penurunan. Ditunjukkan dengan adanya angka. Misalnya 1 juta ke 900 ke 500 ribu. Atau data anak putus sekolah yang ada di Indonesia. Jadi setiap tahun Indonesia melakukan press release data angka anak putus sekolah. Misalnya tahun 2019 berjumlah 3 juta, tahun 2020 berjumlah 2.800.000. Oh, ternyata mengalami penurunan nih, ada angkanya. Jadi
Data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka. Berbeda dengan data kualitatif adalah data yang berbentuk tidak angka. Lalu kalau tidak angka bentuknya apa? Bentuknya bisa narasi, deskriptif. Dan biasanya diperoleh dari wawancara atau seseorang peneliti dia melakukan observasi, melihat aktivitas sebuah kelompok tertentu misalnya, kemudian dia menarasikan. Oh ternyata suku ini misalnya dia sedang meneliti kebudayaan, dia ceritakan tuh narasinya. Nah, itu adalah data kualitatif. Atau tadi contoh yang saya gambarkan di slide yang awal, ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, jawaban itu merupakan data kualitatif karena bentuknya adalah tidak angka dan bentuknya narasi deskriptif. Jadi Sobat Teras, menurut sifatnya ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang terakhir, menurut sumbernya ada data internal, ada data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan suatu organisasi seperti perusahaan, departemen, atau negara. Contohnya, misalnya Indonesia punya data luas wilayah Indonesia, jumlah wilayah di Indonesia berapa luasnya, kemudian jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Atau sebuah organisasi, misalnya sebuah organisasi punya data, ada data jumlah anggotanya dan sebagainya. Itu namanya data internal. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan sesuatu di luar organisasi atau negaranya. Contohnya apa? Bagaimana perkembangan dan pendapat masyarakat tentang gagasan yang dilontarkan oleh organisasi. Misalnya, data eksternal adalah suatu organisasi tertentu dia membuat kebijakan. Kemudian bagaimana respon masyarakat yang di luar organisasi itu dengan menanggapi kebijakan yang dibuat. Nah, bukan ekspresi, tetapi apa yang disampaikan oleh orang-orang yang di luar organisasi terhadap kebijakan dari organisasi itu adalah data eksternal atau data dari luar organisasi. Bisa dipahami ya Sobat Teras, menurut sumbernya ada data internal, data yang dari dalam, ada data eksternal adalah data yang dari luar. Sangat mudah dipahami. Nah Sobat Teras semua, itulah materi mengenai data, bisa kita simpulkan. Apa itu tadi pengertian data? Data adalah segala sesuatu fakta, baik itu angka, gambar, keadaan sesuatu yang dipakai di dalam sebuah penelitian. Dan ada syarat-syaratnya, ada 5 syaratnya, bisa Sobat Teras pahami tadi di video awal. Baik itu dari data harus relevan, harus up to date, harus berhubungan dengan penelitian yang sedang kita lakukan dan sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis data menurut cara memperoleh, menurut sifatnya dan menurut sumbernya. Menurut cara memperolehnya ada data primer, ada data sekunder. Menurut sifatnya ada data kuantitatif, ada data kualitatif, kemudian yang terakhir menurut sumbernya ada data internal dan ada data eksternal. Nah, Sobat Teras semua, selesailah materi kita video pembelajaran mengenai jenis-jenis data di dalam sebuah penelitian. Kemudian setelah ini saya akan membuatkan video mengenai bagaimana teknik mengumpulkan data dan Sobat Teras bisa nanti menontonnya di channel Terasos yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.